Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim lana bi khair. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap pemirsa SBFM yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ke-12 di bulan Ramadan ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua masih bisa untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sanak keluarga kita yang dalam keadaan sakit semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesusahannya, permasalahannya semoga segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kalimat-kalimat salawat teruntuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap agar kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa SBFM yang dirahmati Allah, tentang puasa, dalil daripada kewajiban puasa itu sendiri adalah sebuah ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan pula terhadap orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dari ayat ini kita paham bahwa puasa Ramadan tidak hanya diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi puasa Ramadan juga diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Para ulama tentang sejak Nabi siapa diwajibkan puasa Ramadan tentu banyak pandangan dan banyak pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan ini diwajibkan sejak zamannya Nabi Nuh. Ada yang menyatakan ini diwajibkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan ada pula pendapat yang lain daripada pendapat-pendapat tersebut. Namun terlepas dari semua itu, yang paling inti dan poin daripada ayat tersebut adalah la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan itu diperintahkan oleh Allah untuk kita kerjakan agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa merupakan sebuah definisi dari hal di mana kita melakukan segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangan, segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa SBFM yang dirahmati Allah, berkenaan dengan puasa, harus kita tahu dulu apa sebenarnya puasa itu. Puasa secara etimologi dari kata soma yasumu siyam, yang berarti adalah imsak atau menahan diri. Jadi puasa secara bahasa artinya adalah menahan.
Sedangkan puasa secara terminologi atau secara istilah syariat memiliki arti imsakun an jami'il muftiri jami'an nahari minal fajris shadiq ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusin wa sifatin makhsusin. Artinya puasa itu menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sejak keluarnya fajar, sejak masuknya waktu subuh, sampai terbenamnya matahari. Menggunakan niat tertentu dan juga dengan cara-cara yang tertentu. Itulah arti dan definisi daripada puasa. Oleh karenanya, puasa itu harus dilakukan sepanjang hari dan juga harus menggunakan niat yang telah ditentukan. Artinya kalau seseorang kemudian dia tidak makan seharian, tidak minum seharian, tapi dia tidak berniat di malam hari, maka berarti orang ini belum berpuasa. Karena disebutkan tadi biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus. Artinya khusus ditentukan puasa apa yang dilakukan. Kalau hari ini kita puasa Ramadan, maka harus disebut saya besok akan berpuasa Ramadan, semacam itu. Jadi kalau tidak disebut, maka puasanya tidak sah. Kemudian juga bisifatin makhsusatin, dengan cara-cara yang khusus, cara-cara yang telah ditentukan. Artinya puasa ini memiliki ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Puasa ini memiliki syarat-syarat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajibnya puasa itu yang pertama adalah beragama Islam. Artinya kalau dia tidak beragama Islam, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Kemudian syarat wajib yang kedua adalah baligh atau dewasa. Artinya kalau dia itu anak kecil yang belum baligh, maka dia belum wajib melakukan puasa. Tapi apakah dia tidak boleh puasa? Tentu boleh. Dan memang harus dilakukan, harus dilatih sejak ia berusia 7 tahun. Bahkan kalau sudah berumur 10 tahun dan ia tidak mau berpuasa, maka bagi orang tua boleh untuk mendidiknya, boleh untuk memukulnya. Tapi pukulan di sini adalah dalam rangka mendidik, tidak boleh sampai menyakiti fisik daripada anak tersebut. Apalagi sampai berakibat hal-hal yang fatal. Tentu dalam hal ini orang tua salah. Jadi selama ini yang juga perlu dipahami oleh para orang tua, yang dimaksud boleh memukul dalam mendidik anak itu adalah darbun ghairu mubarrih. Bahasanya darbun ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menyakitkan, apalagi sampai menyebabkan cedera yang berakibat fatal terhadap fisik anak tersebut. Nah, ini dilarang tentunya oleh agama. Kemudian itu syarat kedua. Syarat yang ketiga tentang kewajiban berpuasa adalah berakal. Berakal di sini yang memiliki akal yang sehat. Jadi kalau orang akalnya tidak sehat, semisal orang yang stres, orang gila, maka dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Dan syarat puasa yang keempat adalah kuat untuk melaksanakan puasa. Sehingga apabila orang yang tidak kuat berpuasa karena dia sakit semisal, karena dia sangat tua semisal, karena dia melakukan perjalanan yang cukup jauh yang mengakibatkan dia tidak kuat untuk melaksanakan puasa, maka dia tidak wajib untuk melakukan puasa. Artinya dia boleh tidak berpuasa. Namun demikian,
ketika dia melakukan perjalanan dan tidak melakukan puasa, maka nantinya dia harus melakukan qadha, harus membayar hutang puasanya. Demikian pula kalau dia tidak berpuasa karena dia sakit, maka nanti ketika dia telah sembuh, dia harus membayar hutang puasanya. Beda halnya kalau dia tidak berpuasa karena dia kondisinya memang sudah sangat tua. Sudah tidak mungkin untuk berpuasa karena tubuhnya orang tua fisiknya lemah. Maka dia juga tidak mungkin untuk membayar hutang puasanya. Maka solusinya di sini adalah dengan membayar fidyah dam. Artinya setiap 1 hari puasa yang dia tinggalkan, dia wajib membayar 6,5 on beras yang diberikan kepada fakir miskin sebagai pengganti daripada puasa yang ia tinggalkan. Nah, ini tentang syarat-syarat wajib daripada puasa. Kemudian juga puasa ini ada syarat-syarat sah, di mana kalau syarat ini tidak terpenuhi maka puasanya tidak sah. Yang pertama adalah Islam tentu saja. Artinya kalau orang itu agamanya bukan Islam dan ia melakukan puasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian syarat sah puasa yang kedua, ia dalam keadaan suci. Artinya kalau bagi perempuan ketika ia dalam keadaan haid atau habis melahirkan, nifas, maka ia tidak sah untuk melakukan puasa, bahkan diharamkan baginya untuk melakukan puasa. Dan bagi perempuan yang haid itu tidak wajib, ya tidak sah, tapi nanti kalau ia telah selesai haidnya, maka nanti di luar Ramadan ia tetap harus mengqadha puasanya. Kemudian syarat sahnya puasa yang lain adalah orang tersebut memang dalam keadaan yang sehat. Karena kalau orang itu mughma alaih, orang itu hilang akalnya, itu juga dapat menyebabkan puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Jadi demikian para pemirsa SBFM yang dirahmati Allah, tentang syarat-syarat puasa, ada syarat wajib dan juga ada syarat sahnya berpuasa. Dan juga puasa itu wajib diniati di malam hari. Kalau tidak niat seperti tadi disampaikan, ya puasanya tidak sah. Dia hanya tidak makan, tidak minum, tapi puasanya tidak sah. Itu kalau puasa wajib seperti puasa Ramadan. Tapi kalau ia puasanya puasa sunnah, maka boleh niatnya itu dilakukan di pagi hari bahkan di siang hari. Namun dengan syarat sejak subuh ia belum makan dan belum minum. Itu syaratnya. Jadi kalau semisal nih di luar Ramadan sejak subuh belum makan, belum minum, ketepatan hari itu hari Kamis atau hari Senin misalnya. Lalu dia niat ingin berpuasa Senin Kamis, maka boleh niatnya itu dilakukan di siang hari. Tapi kalau setelah subuh tadi ia telah minum atau sudah sarapan, maka tentu ia tidak bisa untuk melakukan niat berpuasa. Nah, itu tentang perbedaan niat puasa yang wajib dan puasa yang sunnah. Jadi kalau puasa wajib niatnya harus di malam hari sebelum keluarnya fajar, tapi kalau puasa sunnah niatnya boleh dilakukan setelah keluarnya fajar. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, selain itu juga kita perlu tahu tentang hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama tentunya sudah jelas adalah makan minum.
atau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh bagian mana saja yang dapat membatalkan terhadap puasa? Kalau di dalam kitab-kitab klasik, para ulama mengistilahkan dengan jauf, memasukkan sesuatu ke dalam jauf. Jauf itu artinya rongga atau ruang yang ada di tubuh kita. Itu yang dimaksud adalah dari kepala dan badan kita. Artinya kalau tangan dan kaki itu tidak ada jaufnya. Makanya kalau kemudian orang itu ketika puasa tangannya disuntik atau kakinya disuntik, dimasukkan obat, itu tidak membatalkan terhadap puasanya. Tapi kalau kemudian kepalanya yang disuntik, semisal dia itu jatuh, luka kepalanya, kemudian dari kepalanya dimasukkan obat misal, maka itu bisa membatalkan puasa. Atau perutnya yang disuntik, atau lehernya yang disuntik dimasukkan obat, maka itu dapat membatalkan terhadap puasa. Jadi itu sama saja hukumnya dengan makan minum. Nah, ada benda yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi kata para ulama itu membatalkan walaupun sedikit. Semisal sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Sisa-sisa makanan yang ada di mulut itu tidak boleh ditelan, tapi harus dimuntahkan. Ya, dikumur, dimuntahkan, jangan ditelan. Karena kalau ditelan, tentu itu juga dapat membatalkan terhadap puasa kita. Kemudian juga yang dapat membatalkan puasa adalah hilangnya akal. Jadi kalau orang memiliki penyakit ayan, semisal, lalu ayannya itu kambuh, maka pada saat itu dia puasanya batal. Atau misal dia gila, ketika dia berpuasa kemudian dia gila semisal, maka dia puasanya akan batal. Atau juga yang dapat membatalkan puasa itu adalah naudzubillah murtad. Murtad ini keluar dari agama Islam. Semisal ketika dia berpuasa ada hal-hal yang menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Seperti tidak mengakui terhadap keesaan Allah atau tidak mengakui terhadap kenabian Rasulullah. Itu hal-hal yang dapat menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Maka itu dapat membatalkan terhadap puasa. Kemudian juga yang bisa membatalkan puasa itu adalah hubungan suami istri, hubungan intim. Nah, itu dapat membatalkan puasa. Dan bahkan dalam hal ini ada hukuman khusus. Jadi kalau orang pada saat siang hari di bulan Ramadan, pada saat ia berpuasa kemudian ia berhubungan suami istri, maka puasanya batal, wajib mengqadha tentunya, dan juga harus bayar fidyah, bayar kafarah. Apa hukumannya? Yang pertama adalah dia harus berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Ya, tentunya nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak mampu maka ia harus memerdekakan budak. Tapi sekarang hari ini tidak ada budak yang muslim, ini di zaman dulu. Kemudian pilihan terakhir, ia memberikan makanan terhadap 60 orang miskin, di mana setiap orang miskinnya diberi 1 mud atau 6,5 on. Itu tentang fikih puasa yang barangkali kita pelajari hari ini. Dan tentu kita harus ingat bahwa keutamaan daripada puasa ini sebagaimana telah disebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melakukan puasa Ramadan, di mana ia melakukan itu karena memang ia beriman dan karena ia mengharap ridha, mengharap rahmatnya Allah, mengharap maghfirahnya Allah, maka
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, baik itu dosa kecil maupun itu dosa besar. Demikian pemirsa SBFM yang dirahmati Allah, semoga ini bisa menjadikan pemahaman terhadap kita tentang puasa kita, dan semoga ke depan puasa kita lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.